Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, para pendengar, semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan bacakan sebuah keterangan, hikayah, cerita, kisah nyata di dalam keutamaan, kemuliaan basmalah, yaitu bismillah, amalan membaca bismillahirrahmanirrahim. Huqiyah diceritakan an-namra'atan, bahwa ada seorang wanita, karena adalah bagi wanita itu zaujun, suami munafikun yang munafik. Ada seorang wanita perempuan memiliki suami munafik, hanya KTP saja Islamnya. Islamnya hanya di KTP atau statusnya Islam, tetapi sikapnya tidak menunjukkan dirinya Islam, munafik. Wa kanat, dan ada wanita tadi, taqulu, itu mengucapkan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, min qaulin, dari ucapan, atau fi'lin, atau perbuatan. Apa yang diucapkan? Bismillah. Jadi istrinya ini memiliki sebuah amalan, setiap kali dia ingin mengucapkan ataupun berbuat sesuatu, mesti diawali dengan bismillah. Maka suaminya tahu ini. Suaminya tahu dan merasa jengkel, dan seakan-akan menampakkan dirinya itu nggak yakin dengan keutamaan faidah membaca basmalah tadi. Maka akhirnya faqala zawjuha, maka berkata zawjuha, suaminya, wanita, la af'alanna ma akhjalaha bihi. Karena jengkel, maka suaminya itu berkata dalam hatinya, saya akan la af'alanna, saya akan berbuat ma, terhadap sesuatu, akhjalaha, yang membuat malu sesuatu itu, kepada wanita, kepada istrinya. Saya akan berbuat sesuatu yang akan membuat dia itu malu sendiri dengan amalannya itu. Ternyata amalannya, bahwa dalam prasangka suaminya itu, saya akan membuat malu istri saya itu dengan amalannya tadi. Kalau memang amalan yang ia baca itu bismillah tidak memberikan manfaat apa-apa. Maka akhirnya dia pun menyusun rencana, yaitu dengan cara apa? Fadafa'a ilaiha suratan, maka menyerahkan suaminya itu ilaiha, kepada istrinya, suratan, kantong uang. Katakanlah sekarang dompet, di dalamnya ada uang. Wa qala laha, dan berkata suaminya laha, kepada istrinya, ihfadhiha, jagalah dompet ini, di dalamnya ada uang, tolong dijaga. Maka fawadu'atha, istrinya itu kemudian meletakkan dompet tadi, fi mahallin, di sebuah tempat, wa ghattatha, kemudian ditutup, disimpan rapi-rapi, kemudian ditutup. Faghafalaha, maka kemudian ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, maka akhirnya wa akhadha surrah, suaminya itu mengintip itu istrinya meletakkan dompetnya itu di mana. Setelah diletakkan, kemudian ditinggalkan oleh istrinya, wa akhadha surrah, kemudian suaminya itu mendekat ke tempat tadi dan mengambil dompet yang telah disimpan oleh istrinya itu, wa akhadha ma fiha, dan mengambil ma, terhadap uang, fiha, yang ada di dalam dompet tadi, mengambil isinya. Jadi setelah istrinya pergi meninggalkan tempat penyimpanan uang atau dompet tadi, itu suaminya melangkahkan kakinya ke tempat tersebut, kemudian mengambil dompet tadi dan mengambil apa-apa yang ada di dalamnya, isinya. Waramaha, kemudian suaminya itu melemparkan
terhadap dompetnya itu fi bi'rin, di dalam sumur, fi dari yang ada di rumahnya. Jadi setelah diambil dompetnya tadi, diambil, kemudian diambil isi-isinya, kemudian dompetnya itu dibawa ke sumur, dilemparkan ke dalam sumur tadi. Summa talabaha, kemudian setelah melakukan aksinya itu, kemudian suaminya meminta kepada istrinya terhadap dompetnya tadi, minha dari istrinya. Jadi setelah melakukan aksinya, dia datang kepada istrinya dan meminta dompet yang telah ia titipkan kepada istrinya itu. Mana dompet saya? Tolong ambilkan. Faja'at, maka kemudian istrinya datang ila mahaliha, ke tempat dompet yang ia simpan. Wa qalat, dan dia berkata bismillah, mengucapkan bismillah. Jadi setiap kali ingin mengerjakan apa saja selalu bismillah. Dan betul, ketika dia mau mengambil dompet baca bismillah dahulu. Maka fa'amarallah ta'ala, keajaiban terjadi, maka memerintah Allah ta'ala Jibrilah, terhadap malaikat Jibril, ayanzila, untuk turun sari'an, dengan segera, dengan cepat, wa yu'id as-surah, dan mengembalikan as-surah, dompetnya itu, ila makaniha, ke tempatnya. Fawadu'at yadaha, fawadu'at, maka kemudian dia meletakkan, si wanita itu meletakkan yadaha, ke tangannya, litakhudaha, supaya mengambil wanita istrinya itu terhadap dompet itu. Fawajadatha, maka kemudian menemukan atau memegang atau menemukan, mendapati wanita tadi terhadap dompet suaminya, kama wadu'atha, sebagaimana yang ia letakkan. Jadi ketika dia mau mengambil dompet tadi baca bismillah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk segera turun dan mengembalikan dompet yang ada dalam sumur ke tempatnya, ke tempat semula. Akhirnya istrinya mengambil, menjulurkan tangannya ke tempat di mana dia menyimpan dompet tadi, dan seketika dia mendapatinya. Maka fata'ajjaba zawjuha, fata'ajjaba, maka kagum, kaget zawjuha, suaminya. Lah, kok ada ini, padahal tadi sudah saya lempar ke dalam sumur, kok ada? Oh, berarti betul ini adalah karamah, kemuliaan, fadilah, keutamaan dari amalan yang dibaca oleh istri saya. Maka akhirnya wataba ilallah, suaminya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebuah kisah yang menjelaskan tentang keutamaan baca surah basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama menjadi hal yang bermanfaat, bisa kita amalkan, dan jangan lupa untuk disampaikan kepada yang lain agar semua bisa mengamalkan secara bersama-sama. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin.